Perkenalkan, nama saya Adeliva Desiaska, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM saya 2488201043. Saya di sini akan menjelaskan kendala-kendala dalam menyimak. A few moments later. Saya di sini akan menjelaskan kendala-kendala dalam menyimak. Ada 7. Yang pertama, keegosentrisan. Sikap egois yang membuat seseorang terlalu fokus pada dirinya sendiri dan kurang peduli dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Contohnya, pendengar lebih sibuk memikirkan pendapat pribadinya atau merancang tanggapan daripada benar-benar mendengarkan sang pembicara. Nah, ini akan menghambat pemahaman pesan karena perhatian tidak sepenuhnya terfokus pada pembicara. Yang kedua, keengganan ikut terlibat. Kurangnya motivasi atau minat untuk terlibat aktif dalam proses menyimak. Itu contohnya, seseorang mendengarkan sambil lalu atau dengan sikap pasif tanpa memberikan tanggapan atau perhatian penuh. Di sini dampaknya akan mengurangi efektivitas komunikasi karena pendengar tidak sepenuhnya menangkap isi pesan dari sang pembicara. Lalu yang ketiga, ketakutan akan perubahan. Kekhawatiran terhadap dampak informasi baru yang dapat mengubah cara pandang, keyakinan, atau kebiasaan. Contoh, pendengar menolak mendengar argumen yang bertentangan dengan pandangannya karena takut harus merevisi keyakinan. Lalu dampaknya akan menghambat pembelajaran dan pertumbuhan pribadi karena menolak wawasan baru. Yang keempat, keinginan menghindari pertanyaan. Sikap menghindari situasi yang dapat memunculkan pertanyaan atau tuntutan untuk memberikan tanggapan. Itu contohnya, seseorang pura-pura menyimak untuk menghindari diskusi lebih lanjut atau menghindari tanggung jawab. Dampaknya mengakibatkan komunikasi yang dangkal dan tidak produktif. Lalu yang kelima, puas terhadap penampilan eksternal. Pendengar hanya terfokus pada penampilan fisik atau cara penyampaian pembicara, bukan isi pesan. Contoh, terlalu memperhatikan gaya bicara, ekspresi wajah, atau pakaian pembicara tanpa benar-benar memahami isi pembicaraan yang sedang dibicarakan itu. Lalu dampaknya, pesan inti dari pembicara tidak tersampaikan dengan baik. Yang keenam, pertimbangan yang prematur. Membuat penilaian atau kesimpulan sebelum pembicara selesai menyampaikan pesan. Contoh, seseorang langsung menyela atau membentuk opini tanpa memahami konteks penuh. Sini dampaknya akan berdampak kesalahpahaman dan potensi konflik dalam komunikasi. Lalu yang terakhir ada kebingungan semantik. Kesulitan memahami pesan karena ketidakjelasan makna kata, istilah, atau kalimat yang digunakan oleh pembicara. Contoh, penggunaan istilah teknis atau bahasa asing yang tidak dipahami oleh pendengar akan berdampak pendengar gagal memahami isi pesan dan komunikasi menjadi tidak efektif.